Dari kelompok 9 akan mempresentasikan market failures in the production of information. Sebelum ke materi, mari kita mulai dengan dua definisi, yaitu eksternalitas dan free riding. Yang pertama adalah eksternalitas. Eksternalitas adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan atau individu yang membebankan biaya atau manfaat pada perusahaan atau individu yang entitas menciptakannya eksternalitas dan tidak dibebankan atau tidak menerima pendapatan. Sedangkan yang kedua adalah free riding. Free riding adalah tanda terima dari perusahaan atau perorangan yang mendapatkan manfaat dari eksternalitas dengan biaya yang sangat sedikit. Aspek penting dari eksternalitas dan free riding adalah bahwa biaya dan manfaat produksi informasi yang dirasakan oleh perusahaan berbeda dari biaya dan manfaat bagi masyarakat. Jika demikian, kita harus mengamati peningkatan indeks pasar saham setelah banyak panduan penghasilan yang diharapkan dari kabar baik. The adverse selection problem. Di adverse selection problem ada dua. Yang pertama, kita punya masalah perdagangan orang dalam. Jika ada peluang untuk orang dalam termasuk manajer untuk menghasilkan laba berlebihan dengan berdagang atas dasar mereka informasi orang dalam, orang yang bersedia melakukan ini akan tertarik pada peluang. Yang kedua, dari seleksi yang merugikan muncul ketika manajer yang mengetahui rahasia buruk berita tentang masa depan perusahaan tidak merilis informasi itu, sehingga menghindari atau setidaknya menunda konsekuensi perusahaan yang negatif. Kurangnya ketepatan waktu ini juga merupakan kegagalan menghasilkan informasi. The moral hazard problem. Bursman, Angel, dan Smith yang menyarankan bahwa pendapatan bersih tidak sepenuhnya informatif tentang upaya. Alasannya adalah bahwa manajer mungkin dapat menyamankan kelalaian dan menghasilkan profitabilitas yang rendah dengan manajemen laba oportunistik atau dengan mengurangi. Tidak terdapatnya kebulatan suara dapat disebabkan karena efek dari adverse selection problem dan moral hazard pada poin sebelumnya. Ketika pasar sedang berfungsi dengan baik, maka shareholders akan dengan suara bulat sepakat dengan manajer untuk memaksimalkan market value perusahaan. Namun, ketika pasar tidak berfungsi dengan baik, tidak semua shareholders secara bulat sepakat. Davenko dan Scott menganalisa mengenai pasar informasi yang tidak berfungsi dengan baik karena adanya adverse selection. Informasi yang dimaksud di sini yaitu audit. Ketika manajer bermotivasi untuk memilih audit quality yang dapat memaksimalkan market value perusahaan, semua shareholders akan dengan suara bulat prefer audit quality yang tinggi. Hal ini karena audit quality yang tinggi dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Kondisi ini menguntungkan bagi manajer maupun shareholders. Namun di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan disclosure terhadap informasi yang tidak ingin diungkapkan oleh manajer. Di kondisi ini, audit akan memiliki nilai yang lebih menguntungkan bagi shareholders yang menuntut informasi lebih daripada yang ingin diungkapkan.